Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya dan teman saya akan membahas materi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Winda S. dan teman saya Nur Aziza dan Witi Cahyu Fitri. Di sini kami akan membahas 5 pokok pembahasan. Yang pertama, itu ada pajak. Apa sih pajak? Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya rakyat. Dasar Hukum UU KUP atau Dasar Hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pembahasan kedua, ada wajib pajak. Apa sih wajib pajak yang kita sebutkan dari tadi? Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, siapa sih wajib pajak? Yang pertama, ada orang yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dan yang kedua, orang yang berpenghasilan di atas PTKP. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak adalah jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. Untuk WPOP, PTKP-nya itu 50 juta per tahun. Untuk WPOP kawin, maka ditambah 4.500.000 per tahun. Untuk WPOP sudah kawin dan punya satu tanggungan, maka ditambah lagi 4.500.000. Begitu seterusnya sampai punya 3 tanggungan. Berikutnya ada NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk administrasi perpajakan yang berguna sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Untuk fungsi NPWP ini ada 2. Yang pertama yaitu sebagai tanda pengenal wajib pajak, dan yang kedua untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran dan administrasi pajak. Nah, untuk pendaftaran NPWP-nya itu, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Nah, berikutnya ini ada Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008. Ini ada 2 syarat. Yang pertama syarat subjektif dan yang kedua ada syarat objektif. Nah, yang termasuk ke dalam syarat subjektif ini, yang pertama orang pribadi, yang kedua warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, dan yang ketiga badan, dan yang keempat bentuk usaha tetap. Nah, untuk syarat objektif ini ada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Tempat pendaftaran NPWP bisa melalui orang pribadi atau KPP yang mewilayahi wilayah kerja atau tempat tinggal, dan bisa juga melalui badan KPP yang mewilayahi wilayah kerjanya atau tempat usahanya. Format NPWP. Sebelah kiri bentuk NPWP, sedangkan di sebelah kanan NPWP online. 01 adalah identitas WP. 8901 adalah kode KPP. 123.456 adalah nomor urut. 000 adalah kode pusat atau suami. 7 adalah cek digit atau cabang istri. Selanjutnya penghapusan NPWP. 1. Tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. 2. Likuidasi atau pembubaran WP badan. 3. Wanita yang telah memiliki NPWP dan menikah tanpa pemisahan penghasilan. 4. BUT menghentikan kegiatan usaha di Indonesia.
5. Dianggap perlu oleh DJP. Poin selanjutnya, pengukuhan PKP. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud di luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahan terakhir. Selanjutnya, fungsi pengukuhan PKP. 1. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan. 2. Melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN atau PPNBM. 3. Pengawasan administrasi perpajakan. Persyaratan untuk pengukuhan PKP. Badan dengan status cabang. Adapun persyaratannya, 1. Fotokopi akta pendirian. 2. Fotokopi NPWP pimpinan cabang atau paspor. 3. Dokumen tambahan untuk kantor virtual. Badan dengan status pusat atau induk. Adapun persyaratannya, 1. Fotokopi akta pendirian. 2. Fotokopi NPWP seluruh pengurus. 3. Dokumen tambahan untuk kantor virtual. Selanjutnya, joint operation. Adapun persyaratannya, 1. Fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian. 2. Fotokopi NPWP pengurus. 3. Fotokopi NPWP OP salah satu. 4. Pengurus perusahaan anggota joint operation. Selanjutnya, pencabutan pengukuhan PKP terdiri dari 4. 1. PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain. 2. Tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP. 3. PKP telah dipusatkan tempat terutang PPN di tempat lain. 4. PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP.